Sehingga kita percaya bahwa fintech syariah ini adalah solusi untuk semua. Bagaimana prospek fintech syariah ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode ke-11 podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Podcast merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Mahdiah Aulia dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Bapak Muhammad Ismail. Beliau merupakan Sekretaris Umum dari AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan beliau juga merupakan CEO PT Zahir International. Selamat siang Pak Ismail, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat siang. Saya panggilnya Mbak Diah aja ya. Iya, gitu boleh ya. Pak. Siap. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya untuk dapat berbagi ilmu pada podcast kita siang kali ini. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang untuk berbagi. Oh iya Pak. Iya kayaknya di akhir tahun ini kayaknya kita semakin sibuk ya Pak. Bukan pekerjaan makin dikit, tapi Betul. Seperti biasa, kalau udah akhir tahun ya kan ngecek-ngecek target-target yang belum kekejar, Betul ya kan, banget, Pak. masukkan program-program, iya. budget dan seterusnya. Apalagi Bapak di AFSI dan juga di Zahir pastinya double kesibukan ya Pak. Alhamdulillah, dinikmatin aja Mbak Diah. Baik. Oke, jadi Sobat ISEF, pada podcast ke-11 kali ini, tema yang kita usung adalah Fintech Syariah sebagai akselerator akses pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi penasaran kan? Kece banget nih tema yang kita usung pada kesempatan kali ini. Nah, langsung aja yuk kita simak podcast ke-11 kali ini. Nah, Pak Ismail, untuk pertanyaan pertama Pak, kita pertanyaan paling dasar dulu aja deh. Mungkin di sini ada yang masih belum tahu tuh Pak, apa itu Fintech Syariah? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering juga diajukan sama banyak orang. Oke. Begitu pertama kali dengar yang namanya fintech syariah itu apa ya? Fintech itu apa? Fintech syariah itu apa? Gitu. Nah, Betul. mungkin saya coba jawab. Fintech syariah ini sebenarnya adalah sebuah produk, sebuah layanan, sebuah jasa yang menggunakan teknologi finansial, ya, digital untuk memberikan layanan-layanan atau produk-produk keuangan, ya. Bisa itu dalam bentuk pembiayaan, investasi, lalu menyalurkan zakat, infak, dan seterusnya. Jadi fintech syariah ini adalah layanan finansial berbasis teknologi. Simpelnya kayak gitu. Oke. Betul banget. Jadi Fintech Syariah adalah layanan finansial berbasis teknologi ya Pak. Ya. Nah, kita kan ada embel-embel syariahnya nih. Ya. Ada apa sih perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional kalau bisa dibilang Oke. gitu? Nah, kalau kita ngomongin fintech-nya saja, Aha. fintech ini kan tadi layanan atau produk atau jasa yang menggunakan teknologi, ya, layanan Betul, finansial menggunakan teknologi. Nah, kalau ada syariahnya, artinya semua transaksi keuangan di dalam fintech ini adalah transaksi-transaksi yang menggunakan akad-akad syariah. Ya, secara regulasi fintech syariah ini harus tentunya sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI. Oke. Itu perbedaan yang paling fundamental gitu ya. Di Islam itu kan semua akad-akad syariah, akad-akad muamalah itu kan banyak ya. Ada musyarakah, mudarabah, murabahah, dan seterusnya. Nah, Betul. itu yang diterapkan dalam fintech syariah. Baik. Gitu. Jadi perbedaannya ada di akadnya begitu ya Pak ya? Betul, betul. Baik. Betul. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi ada fintech syariah, ada fintech konvensional. Apa sih yang menjadi daya tarik dari fintech syariah ini begitu? Oke. Nah, kita kalau ngomongin fintech syariah, karena ada syariahnya ini kan semua sekarang tren ya. Maksudnya Betul, tren, Pak. kita ngeliatnya kayaknya tuh semua kan sekarang mau syariah gitu ya.
Bahkan ada fashion yang syariah gitu Iya, kan, mau sampai hijrah ya, Pak, iya ya? gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat beberapa tahun terakhir perkembangan hijrah itu kan luar biasa. Betul sekali. Gerakan hijrah itu tumbuh luar biasa. Nah, gerakan ini tumbuh karena kesadaran akan nilai-nilai keislaman yang tumbuh. Ya, Oke. saya kasih contoh deh, misalnya mungkin 10 tahun lalu kalau kita mau jalan-jalan ke Jepang, ke China gitu kan, kita nggak pernah lihat tuh yang namanya iklan dari travel, jalan-jalan ke Jepang halal gitu ya, jalan-jalan halal, jalan-jalan ke Cina halal dan seterusnya. Karena memang kita harus akuin bahwa memang kesadaran akan nilai-nilai keislaman itu tumbuh. Seiring dengan itu, kesadaran itu juga mendorong kepada masyarakat untuk sadar bahwa Islam ini bukan urusannya cuma sholat, bukan wudhu, bukan cuma zakat, tapi ada muamalah nih. Ada yang terkait dengan transaksi keuangan, finansial, yang itu sebenarnya diatur dalam Islam. Betul Nah, banget. kesadaran itu mendorong masyarakat untuk, oh saya mau menggunakan layanan, menggunakan produk, menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah gitu. Betul. Kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam Islam gitu ya. Ada hadisnya di Al-Quran sudah diatur, lalu secara regulasi ada DSN atau ada fatwa dari DSN MUI yang sebenarnya itu sudah cukup mensupport industri ini untuk tumbuh. Daya tariknya ya tadi, karena kesadaran itu maka ini menjadi alternatif gitu. Oke. Selama ini masyarakat kalau misalnya mau transaksi keuangan, butuh pembiayaan, mereka mencari alternatif yang nilai-nilai transaksinya itu sesuai dengan kaidah syariah. Nah, hadirnya fintech syariah ini tentunya jadi daya tarik. Hampir rata-rata yang observasi saya, yang ada di lapangan itu ketika mereka datang ke sebuah fintech syariah, mereka akan tanya gitu ya, ini tuh bedanya apa sih sama konvensional? Rata-rata kayak gitu. Iya. Mereka bahkan tanya, ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariah apa enggak? Spesifik banget pertanyaannya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu datang? Karena tadi mereka datang dengan kesadaran bahwa Kesadaran ya. saya pengen nih sekarang hijrah finansial ceritanya gitu ya. Oke. Saya mau yang tadinya transaksi saya itu saya nggak aware apakah ini sesuai dengan kaidah syariah atau enggak, maka saya merasa akan lebih nyaman ketika bertransaksi dengan fintech syariah yang memang itu sesuai dengan kaidah nilai-nilai Islam, akad-akad syariahnya terpenuhi sehingga mereka lebih tertarik untuk bertransaksi di situ. Oke, jadi kita berangkat dari kesadaran masyarakat begitu ya Pak ya. Betul. Dan juga ada tren untuk hijrah, termasuk hijrah finansial. Betul. Bahkan kalau saya nggak salah hijrah, ini juga Pak, hijrah make up. Ke make up halal sebenarnya. Iya. itu kan membuktikan bahwa memang tren atau kesadaran akan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu luar biasa. Apalagi kita tinggal di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Betul. Ya kan? Lately kita lihat memang kesadaran itu tumbuh luar biasa. Ini bukan cuma urusan sholat aja nih. Ternyata Islam itu kan banyak banget gitu ya. Make up-nya mau yang halal, ya kan, makanan-makanannya mau yang halal, fashionnya mau yang halal, sesuai dengan kaidah syariah, dan bertransaksi ekonominya juga mereka mau yang halal juga, yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Baik Pak. Nah, tadi kan kita sudah mention terkait syariah begitu ya Pak, nilai-nilai syariah. Nah, fintech ini kan sebagai bagian dari ekonomi syariah itu bersifat inklusif Pak, yaitu dengan tagline kita brand ekonomi syariah kita membawa kebaikan untuk semua gitu. Nah, apa bisa dielaborasi lebih lanjut Pak dari sisi customer atau pengguna layanan produk ini, bagaimana sih kebaikan untuk semuanya itu di fintech syariah begitu? Oke. Ini menarik kalau kita ngomongin ini. Pertama, kalau kita ngomongin Islam dulu itu kan sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Itu yang kita pengen, bahwa itu bermanfaat untuk semua. Semua itu siapapun gitu ya. Itu muslim atau enggak, ya kan, untuk kebaikan untuk alam, kebaikan untuk lingkungan, sosial dan seterusnya. Itu aspek yang memang dipegang sama kaidah-kaidah ekonomi yang sesuai dengan syariah. Nah, ketika kita ngomong bagaimana sih ini fintech syariah gitu ya, yang bersifat inklusif gitu. Pertama, fintech syariah ini kita melihatnya, industri ini fintech syariah adalah bagian dari sebuah ekosistem yang besar. Betul sekali. Gitu dulu ya, kita lihat.
Fintech syariah ini bagian dari keuangan syariah nasional. Keuangan syariah nasional itu bagian dari ekonomi syariah nasional dan bagian dari ekonomi nasional. Produknya, kalau kita lihat dari sisi customer, apakah fintech syariah ini hanya untuk muslim? Enggak. Betul. Enggak. Jadi nggak ada, saya jamin tidak ada fintech syariah yang misalnya wajib, oh ini harus muslim ya gitu ya, enggak. Yang penting bahwa mereka sepakat menjalani transaksi keuangan sesuai dengan akad syariah. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk siapa saja. Itu dari sisi itu muslim dan non muslim. Lalu fintech syariah ini juga sebenarnya karena dia produk menggunakan teknologi, inovasi berbasis teknologi, maka jangkauannya itu luas sekali. Betul. Ya, bayangin kalau dulu kita harus bank lah misalnya, kalau kita mau melayani nasabah yang ada di daerah, kita harus buka cabang dan seterusnya. Costly ya Pak ya? Costly. Nah, sekarang di era ini kan enggak, karena menggunakan teknologi, maka akses itu bisa didapat oleh siapa saja lewat teknologi. Teknologi memungkinkan itu. Baik. Sehingga kita percaya bahwa fintech syariah ini adalah solusi untuk semua. Oke, Ya, siap. walaupun kita masih punya beberapa PR nanti di bagaimana membangun literasi dan segala macam, tapi kita berangkat dengan kerangka pemikiran bahwa ini fintech syariah adalah solusi untuk bersama, yang impact-nya, benefit-nya bisa dirasakan oleh siapapun yang terlibat di ekonomi dan fintech syariah itu sendiri. Oke Pak, jadi fintech syariah ini akan dapat meningkatkan inklusi keuangan juga ya Pak Yes. di lingkungan masyarakat Betul. Indonesia gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ismail atas jawabannya. Nah selanjutnya kita lebih fokus ke fintech syariahnya Pak. Apa aja sih produk-produk yang ditawarkan oleh fintech syariah itu gitu? Oke, produk-produk yang ditawarkan sama fintech syariah tuh banyak sebenarnya. Banyak banget ya. Pertama, kalau yang paling sering masyarakat notice lah itu yang peer-to-peer, ya. Betul. Peer-to-peer itu ada project financing, lalu ada seperti pembiayaan, kayak kegiatan sosial lah, menyalurkan Crowdfunding. zakat, crowdfunding, lalu ada equity crowdfunding, jadi ada SCF atau SCF ya, securities crowdfunding berbasis syariah. Itu salah satu produk-produk dari fintech syariah. Jadi mulai dari, saya butuh modal, saya mau konsumsi consumer saya untuk kepentingan pribadi, saya mau beli barang dengan kredit syariah, itu ada. Saya mau cari pemodal, saya mau jual saham saya misalnya kepemilikan atau equity, itu ada. Produknya tadi lewat equity crowdfunding syariah atau securities crowdfunding syariah. Oke, jadi produk fintech syariah ini sangat beragam ya Pak? Beragam. Nggak kalah dengan fintech konvensional gitu ya? Enggak. Kita memang kita karena ini adalah tadi fintech ya. Fintech itu kan Teknologi basisnya inovasi menggunakan teknologi. Betul Nah, banget. sehingga kita ngelihat bagaimana kebutuhan pasar, bagaimana peluang yang masih terbuka lebar, lalu kita lihat bahwa akad-akad syariah yang masih bisa kita deliver ke market lewat teknologi itu peluangnya masih banyak banget. Sehingga memang produknya tumbuh dan saya yakin masih akan terus berkembang lagi. Betul banget Pak. Kita masih banyak room for improvement kalau menurut saya seperti itu. Betul. Nah, kemudian bagaimana kondisi dan kinerja fintech syariah saat ini Pak? Oke. Nah, kalau kita ngomongin fintech syariah sekarang ya, di tahun 2021 ini aja kita punya estimasi sampai di Oktober 2021 fintech syariah itu tumbuh sampai 50% growth-nya. Nah, dari sisi kontribusi memang masih kecil ya. Dari kalau kita misalnya lihat keuangan nasional itu datanya, saya punya datanya di sini bahwa sebentar. Saya cek, nah datanya itu sekarang keuangan syariah itu kontribusinya 10% ya. Per Juni 2021. Nah, di dalamnya itu ada fintech syariah. Tapi fintech syariah sendiri itu tumbuhnya segitu besar, 50%. Ini juga kita lihat mungkin di data yang lain yang perkembangan perbankan syariah juga tumbuh. Nah, kenapa ini bisa tumbuh gitu ya? Kita melihat ada beberapa aspek ya. Pertama memang fintech itu penetrasinya cukup baik karena menggunakan teknologi. Betul. Dan momentumnya juga dapat karena
layanan atau solusi dari produk-produk fintech syariah itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di market saat ini. Iya, apalagi karena COVID ini ya Pak ya. Betul. Semua orang lebih menggunakan teknologi untuk kebutuhannya. Benar. Sehingga Baik. itu jadi drive utama kenapa fintech syariah tumbuh gitu ya. Oke. Dari sisi jumlah players memang saat ini belum terlalu banyak ya. Oke. Kita mesti akuin jumlahnya masih saat ini mungkin sekitar 9 fintech syariah. Tapi ini kita ngelihat optimismenya luar biasa karena fintech syariahnya kontribusinya cukup baik. Mereka tumbuh walaupun ada beberapa PR karena relatif ini industri baru. Betul. Tapi kita ngelihat ini ada optimisme gitu. Ada secercah harapan yang luar biasa besar di depan. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, ekonomi mulai melesat, kesadaran akan ekonomi syariah yang tinggi, lalu komitmen dari pemerintah. Ya, kita lihat pemerintah gerakan-gerakannya ada KNEKS, lalu ada MES yang juga mendorong dari sisi masyarakat untuk membangun kesadaran di keuangan syariah dan ekonomi syariah. Betul. Lalu saat ini di Kadin juga ada Badan Ekonomi Syariah untuk pertama kalinya. Sehingga kita lihat bahwa secara nasional pemerintah punya komitmen untuk mendorong ekonomi syariah yang ditumbuh. Dan ini tentunya akan ada impact yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan fintech syariah itu sendiri. Wow, sangat menarik ya Pak. Jadi memang pemerintah itu sudah sangat concern terhadap perkembangan ekonomi syariah. Yes. Jangan sampai kita hanya sebagai konsumen gitu ya. Iya, Kita betul. juga harus sebagai market player yang kita aktif sebagai produsen, kemudian provider fintech syariah dan sebagainya. Betul. Sehingga ya kita bisa semakin berkembang gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ismail. Nah selanjutnya, bagaimana peran fintech syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional Pak? Nah, oke. Kalau kita lihat bagaimana peran fintech syariah dalam pembangunan ekonomi nasional, pertama itu tadi. Bahwa untuk menggerakkan ekonomi, ya dalam kondisi seperti ini misalnya, bahwa layanan finansial secara menggunakan teknologi itu menjadi hal yang paling penting. Betul Ya. banget. Lalu keberagaman produk, kita di fintech syariah, khususnya kita di asosiasi, kita ingin terus mendorong agar teman-teman pengusaha bisa melahirkan inovasi-inovasi fintech, layanan-layanan digital yang lebih baik lagi, sehingga penetrasi keuangan syariah, fintech syariah khususnya ke masyarakat itu tuh tumbuh. Nah, kalau kita lihat secara angka tadi ya, angka pertumbuhan fintech syariah itu sendiri, ya secara umum itu sudah mencapai 50%. Di kondisi seperti ini loh. Kondisi seperti ini bisa tumbuh 50%, sehingga kita lihat bahwa fintech syariah dengan berbagai produknya, itu hadir secara nyata untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional. Oke. Gitu. Siap. Nah, sebarannya, lalu aksesnya, dan program-program literasinya terhadap fintech syariah itu mendorong juga aktivitas ekonomi masyarakat untuk secara nyata menggunakan layanan-layanan fintech, mulai dari pembiayaan, kebutuhan permodalan, lalu aktivitas sosial, zakat, infak, sedekah, itu semua menggunakan fintech syariah. Oke Pak. Saya sedikit penasaran sih Pak. Di pandemi ini apakah pembiayaan dengan fintech syariah mengalami ya masalah juga karena situasi yang sulit seperti itu Pak? Kalau misalnya dibilang masalah iya, tapi yang ada beberapa ya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa fintech syariah players yang justru mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa signifikan I see. di tengah pandemi, gitu ya. Kenapa? Ada banyak hal lah. Misalnya mereka ini adalah ketika ada pandemi, ada begitu banyak bisnis yang mereka membutuhkan alternatif pembiayaan. Betul. Ya. Nah, karena ini fintech syariah, ya dua nih, ada keuntungannya dua. Karena yang pertama ini fintech berbasis teknologi, ya kan, sehingga produk dan layanannya itu penetrasinya jauh lebih baik, produktivitas, the way we deliver the services itu juga jauh lebih baik, dan ini syariah. Gitu. Syariah itu win-win lah menurut kita, gitu. Ini adalah win-win solution, di mana memang tidak ada pihak yang dirugikan dalam konteks ini. Semua mendapatkan benefit. Si pemilik modal ya kan bisa mendapatkan akses kepada bisnis-bisnis yang masih memberikan kontribusi nyata, lalu pengusahanya sendiri bisa mendapatkan pembiayaan
dengan model yang jauh lebih menarik gitu ya. Oke. Jadi profit loss sharing, lalu mendapatkan permodalan dengan waktu yang lebih cepat, gitu kan, aksesnya lebih baik dan seterusnya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya, itu sebuah kabar baik gitu. Alhamdulillah. Ini masih menurut saya gini ya. Kalau menurut saya ini baru momentum awal. Oh, Ini masih baru menarik. momentum awal. Oke. Masih menurut saya karena fintech, karena ini basisnya teknologi, ini akan jadi kendaraan menurut saya, kendaraan utama yang akan mengakselerasi pertumbuhan transaksi keuangan syariah. Betul banget. Betul Gitu. banget. Karena ini berbasis teknologi. Terus teknologi itu lebih efisien, lebih produktif, terus aksesnya lebih mudah gitu kan. Yang mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin akses terhadap perbankan, mencari permodalan di alternatif yang lain mungkin sulit. Nah, fintech syariah ini menjadi jawaban Oke. sebenarnya bagi banyak pengusaha untuk menggerakkan roda ekonomi gitu melalui pembiayaan, permodalan di fintech syariah. Baik Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya Pak, bagaimana dukungan fintech syariah terhadap pembiayaan industri halal, yaitu antara lain sektor makanan halal, fashion muslim, dan wisata muslim begitu. Oke, nah kita ngelihat gini, seperti yang saya jelasin tadi ya, fintech syariah ini pertama dia akan tumbuh jika ekosistemnya tumbuh, Oh oke. gitu ya. Sehingga Betul, kita betul. di asosiasi punya pola berpikir gini, kita nggak bisa nih bergerak sendirian. Ya, fintech syariah itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada ekosistem yang cukup baik. Sehingga di asosiasi ini merangkul ekosistem agar ekosistem ini bergerak bersama-sama mendorong fintech syariah dan mendorong ekonomi nasional. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah tadi kayak fashion halal, terus makanan halal. Itu kan line up yang memang jadi concern di pemerintah dan memang marketnya luar biasa. Di Indonesia tuh marketnya luar biasa. Nah, ini tentunya membuat teman-teman kita di fintech syariah punya perhatian terhadap industri-industri yang memang mendorong kegiatan ekonomi dengan signifikan gitu, dengan baik. Nah, tentunya ini akan jadi kolaborasi Betul, dengan betul. sendirinya. Kita mendorong bahwa ini industri halal, makanan halal, fashion, pembiayaan syariah dan seterusnya. Kalau ini jalan, maka tentunya ini akan mendorong pertumbuhan akan kebutuhan mereka ke fintech syariah. Iya betul. Kalau ekosistemnya makin berkembang, pie ekonomi itu semakin berkembang juga Pak, semakin besar. Jadi fintech syariah pun makin bisa menjadi player yang aktif gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang kita lihat, di asosiasi. Oke. Makanya asosiasi, kalau kita ngomongin asosiasi fintech syariah Indonesia, di AFSI sendiri ini sebenarnya tidak hanya fintech syariah saja yang jadi membernya, ada member non fintech. Oke. Kenapa kita membuka peluang itu? Karena tadi kita berangkat dengan pemikiran bahwa fintech syariah ini bisa tumbuh bersama-sama dengan ekosistem. Oke, Sehingga siap. kita membuka pintu supaya ekosistemnya bisa duduk bareng dengan kita. Ayo, bagaimana caranya kita mendorong supaya industri ini bisa terus tumbuh. Oke. Jadi amal jama'i kayaknya Pak ya. Iya, Berjamaah bersama-sama. betul. Kalau Nggak bisa sendiri sendirian. nggak bisa. Indonesia itu terlalu luas untuk Betul, digarap betul sendirian banget. gitu kan. Betul banget, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin penting nggak penting gitu ya. Apa Jadi dalam era digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus berkembang ini Pak, bagaimana fintech syariah memanfaatkan era digitalisasi ini? Karena kita tahu sekarang ada AI, kemudian blockchain. Jadi Betul. apakah fintech syariah juga memanfaatkan itu ya? Oke. Nah, kalau fintech syariah menurut saya di awal lahirnya fintech itu kelebihannya memang karena mengadopsi teknologi. Inovasinya itu didrive oleh pertumbuhan teknologi yang luar biasa. Oke. AI dan blockchain adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu sendiri. Betul banget Ya. Pak. Lalu kita di fintech syariah, kita didorong untuk terus bisa berinovasi agar apa? Akses kita ke market semakin luas, semakin mudah, semakin produktif dan efisien. Ini semua tidak bisa kita lakukan tanpa menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya. Nggak mungkin gitu kan. Nah, sehingga AI dan blockchain itu menjadi revolusi
berikutnya menurut saya yang akan mendorong fintech ini khususnya fintech syariah untuk terus tumbuh luar biasa. Ketika kita menggunakan mengimplementasi AI misalnya, harusnya semua decision yang terjadi dalam konteks misalnya kita melakukan scoring, menentukan ini mau kita kasih apa enggak, pembiayaan dan seterusnya itu akan lebih efisien. Sehingga ya mau nggak mau gitu ya, itu sudah nggak bisa dinafikan lagi bahwa AI lalu blockchain akan menjadi salah satu tonggak dari revolusi teknologi ke depan yang akan mendorong juga fintech syariah untuk terus tumbuh, insya Allah. Dan kalau fintech syariahnya terus tumbuh, maka mudah-mudahan penetrasi fintech syariahnya akan semakin baik di pasar. Betul Pak, jadi jelas banget ya jawaban dari pertanyaan ini. Pasti fintech syariah juga memanfaatkan teknologi yang up to date gitu, AI, blockchain dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bahas ya di sisi komersial gitu ya Pak, pembiayaan syariah. Tapi kan juga ada sisi sosialnya gitu Pak. Fintech syariah ini merupakan sektor penting dalam ekosistem. Ada juga keuangan sosial syariah tuh Pak, seperti zakat, wakaf, begitu. Bagaimana sinergi keuangan komersial dan sosial syariah yang telah dilakukan oleh fintech syariah Pak? Oke, di fintech syariah ini salah satu yang awal lah menurut saya. Salah satu yang awal masyarakat itu menggunakan fintech syariah itu untuk kepentingan ini. Jadi zakat, sedekah, infak itu disalurkan melalui platform fintech syariah. Betul. Kenapa? Karena aksesnya paling gampang, ya efisien. Ada yang sekarang itu ada yang setiap hari bangun tidur sedekah subuhnya itu di fintech. Itu iya Pak. Ya benar ya. ya. Betul banget. Ya kan sedekah subuhnya itu mau daripada dia bingung mau kemana segala macam itu paling gampang. Setiap hari bangun tidur, sholat subuh, lalu sedekah subuhnya itu sudah di fintech syariah. Untuk sedekah atau infak gitu. Nah itu sudah kayak gitu. Kenapa? Bagaimana layanan itu ada di tangan kita kok. Ya kan? Mbak Dia mungkin bangun tidur yang pertama kali dicari mungkin handphone gitu ya. Yang terakhir kali disentuh sebelum tidur ya handphone gitu. Dan iya benar kan? Ya. Nah, juga. Betul. Dan itu yang jadi benefit bagaimana fintech syariah itu jadi semakin dekat dengan masyarakat. Khususnya dalam konteks Ziswaf ini menarik sekali karena tadi kita tuh bisa bersedekah kapan saja, di mana saja lewat genggaman tangan kita, ada di handphone, dan layanan itu disediakan oleh fintech syariah. Yang menarik nanti kita lihat bahwa ini akan jadi cross selling lah. Jadi produk itu akan mungkin ada satu company yang satu fintech syariah yang mungkin fokusnya di pembiayaan, tapi juga nanti mereka bisa jadi menyediakan layanan channeling untuk ke fintech yang lain yang menyediakan layanan Ziswaf gitu ya, zakat, infak, sedekah gitu. Kedepannya saya yakin akan berkembangnya seperti itu. Oh iya Pak. Kalau pengalaman saya sendiri Pak, jadi di app-nya itu ada reminder setiap subuh Pak. Ya, jadi kita kayak merasa bersalah gitu kalau misalnya kita klik terus kayak sedekah gitu kan. Karena ada reminder itu. Bahkan remindernya pun yang persuasif gitu. Kayak kenapa tidak sedekah saat ini, kayak gitu. Jadi memang fintech ini memunculkan lifestyle yang positif juga sebenarnya ya Pak ya. Dan adanya sedekah, kemudian zakat dan sebagainya melalui fintech. Itu merupakan suatu hal yang positif yang saya rasakan gitu dari sisi sosial. Pokoknya bangun tidur langsung harusnya fintech. Itu yang juga saya dulu kita sering suka diskusi lah. Saya selalu berpikir kalau kita ngomongin lintah darat itu kan masih jadi masalah ya di daerah-daerah, pinjol, ilegal segala macam ya. Nah yang tidak berizin itu. Nah kita itu berpikir ya, simpelnya adalah bagaimana pedagang-pedagang yang di pasar itu yang dulu begitu dia buka toko, ya di depan tokonya, di depan warungnya sudah ada yang berdiri untuk nawarin pinjaman, ya. Nah sekarang dengan adanya fintech syariah, ini harusnya bisa jadi solusi gitu. Jadi sebelum dia buka toko, bangun tidur aja, habis sholat subuh, ya kan dia sudah bertransaksi di fintech syariah. Bisa alternatif layanan keuangannya ada di fintech syariah. Kalau dia butuh modal, itu sudah ada di fintech syariah. Dapat keuntungan, dia mau zakat, infak, sedekah, ada fintech syariah. Punya kelebihan uang, dia mau investasi yang return-nya itu sesuai syariah, ada fintech syariah. Jadi dia tidak terjebak ke hal-hal yang ilegal gitu ya Pak ya? Gitu.
Jadi fintech syariah harus semakin lebih dekat nih Pak ke masyarakat. Ya, itu memang challenge-nya gitu. Itu challenge-nya, itu Aha. challenge kita bersama-sama di ekosistem untuk Betul. membuat layanan ini jadi semakin dekat ke Oke. masyarakat. Oke. Ya selain kita meningkatkan inklusi keuangan, kita juga harus meningkatkan literasinya ya Pak ya. Betul. Jangan sampai masyarakat hanya tahu bahwa ada fintech, kemudian ada pinjol juga, tapi mereka tidak tahu bedanya ilegal dan legal Betul. seperti itu. Malah itu Betul. akan membawa hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Semoga fintech syariah semakin berjaya. Amin. Nah, pertanyaan pemungkas nih Pak, pertanyaan penutup. Bagaimana prospek fintech syariah ke depannya begitu? Oke, good. Fintech syariah ke depan prospeknya kita ngelihat ini akan punya potensi untuk tumbuh secara signifikan. Amin. Ada beberapa alasan kenapa. Pertama, pemerintah saat ini punya concern yang luar biasa. Oke Pak. Ini adalah baru gerbang awal menurut saya. Ini adalah gerbang awal di mana hampir semua komponen di regulator itu punya concern di syariah. Betul. Hampir ada BI, ada OJK, pemerintah punya KNEKS, ya kan itu. Lalu di sisi masyarakat juga tumbuh banyak lembaga-lembaga, organisasi yang mendorong pergerakan ekonomi syariah. Ada Oke. MES. Di sisi pengusahanya tahun ini di kepengurusan Kadin yang baru itu ada Badan Ekonomi Syariah untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan bahwa concern terhadap ekonomi syariah itu tumbuh. Betul. Ya. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa ekonomi Indonesia ini akan menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Oke. Ya. Angka-angka research terhadap itu prediksi sudah banyak lah yang membuka. Nah, ini seiring dengan ini juga kita melihat bahwa kesadaran akan nilai-nilai Islam itu tumbuh. Nilai-nilai syariah, bertransaksi keuangan secara syariah itu tumbuh. Sehingga kita yakin sekali ke depan fintech syariah itu akan punya porsi yang cukup signifikan terhadap perkembangan keuangan syariah dan ekonomi syariah nasional, termasuk mendorong ekonomi nasional secara keseluruhan. Oke. Gitu Mbak Dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya dari diskusi kita kali ini Pak, saya semakin yakin nih bahwa fintech syariah itu dapat meningkatkan inklusi keuangan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, begitu Pak. Betul. Terima kasih banyak Pak Ismail atas waktunya. Sama-sama Mbak Dia, terima kasih banyak juga kesempatannya. Mudah-mudahan dengan podcast seperti ini Iya, Pak. membantu literasi masyarakat terhadap fintech syariah. Betul banget Insya Allah. Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Itu memang tujuan kita Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai masyarakat tidak tahu nih jam ini gitu. Iya. Kayak permata yang harus kita Betul. broadcast dan sebagainya. Baik Sobat ISAF, tidak terasa sudah selesai podcast kita ke-11 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kembali, terima kasih banyak kepada Pak Ismail atas kesempatannya telah hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, Bapak. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Dia setelah mengundang Afsi ke sini. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke Sobat ISAF, nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat, tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga ikuti semua media sosial ISAF. Salam ISAF 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bapak. banyak Mbak Dia. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.